Oke ya, pagi. Jadi materi yang hari ini adalah tentang bridge. Bridge itu apa? Kalau harafiahnya bridge itu kan jembatan. Nah, di jaringan komputer juga ada istilah bridge. Nah, kalau di jaringan komputer, bridge itu artinya itu menggabungkan beberapa interface menjadi seakan-akan menjadi satu interface baru. Ya, interface baru itu namanya bridge. Ya. Jadi nanti kalau dulu masih ada istilah master dan slave, tapi sekarang yang mikrotik baru sudah tidak ada. Nanti saya jelaskan. Ya. Jadi apa sih bridge itu? Bridge itu misalkan kamu di routermu ya, di routermu ini mana router saya? Nah, ada router. Ini ya, saya punya router ya. Saya punya router. Ini kan interface-nya Ethernetnya ada 5. Ya, berarti kalau saya lihat di show interface-nya atau di interface-nya yang di Winbox akan kelihatan interface Ethernet 1, 2, 3, 4, 5 dan satu WLAN di dalamnya dia. Ya, kalau WLAN-nya ada 2 ya ada WLAN 1, ada WLAN 2. Itulah interface. Jadi dia masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Dia di layer 3 punya IP sendiri-sendiri. Nah, nanti kalau di bridge berarti 2 interface itu atau beberapa interface itu saya gabung menjadi satu. Misalkan ya, interface Ether 2 sama Ether 3-nya ini saya jadikan satu. Berarti nanti Ether 2 dan Ether 3 ini seakan-akan jadi satu. Jadi nanti kalau ada kabel kamu tempelkan di Ether 2 atau kamu tempelkan di Ether 3, dia akan mendapatkan perilaku yang sama, IP yang sama, semuanya sama. Jadi seakan-akan dicabang gitu. Ya. Nah, peristiwa itu namanya bridge. Nah, nanti konsekuensinya apa? Kita lihat di belakang ya. Nanti di belakang sudah ada hardware offload dan sebagainya. Ya, tapi itu detail nanti aja di belakang. Ya. Nah, sekarang berarti semua interface yang ada di router bisa kita lakukan bridging. Itu gimana sih? Nah, kalau kita lihat gambarnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ya. Ada Ether 2 sama Ether 3-nya saya gabung menjadi satu. Ya, menjadi satu interface baru, yaitu interface bridge. Ya. Nanti bagaimana cara mengkonfigurasi ini kita coba praktekkan nanti. Ya. Nah, dengan demikian maka yang jaringan yang ada di Ether 2 itu seakan-akan sama dengan jaringan yang di Ether 3. Atau dengan kata lain, ya dengan kata lain, itu menjadi satu network. Ya, yang asalnya LAN-nya itu bisa berbeda. Kalau misalkan tidak kamu bridge, berarti yang di Ether 2 kan kamu kasih IP kelas misalkan 10 titik. Yang di Ether 3 kamu kasih yang 20 titik. Kalau sudah kamu bridge, berarti 2 itu harus mempunyai network address yang sama. Karena sekarang 2 interface itu seakan-akan menjadi satu. Berarti nanti semua yang di Ether 2 dan Ether 3 itu data linknya menjadi satu. Oh sorry, bukan data linknya menjadi satu. Network layer-nya menjadi satu. Ya, nanti di belakang saya ceritakan bagaimana itu. Jadi kalau misalkan ada di Ether 2 itu ada IP ya, asalnya ada IP tertentu. Di Ether 3 juga ada IP yang lain. Maka begitu kamu bridge, IP itu tidak berlaku. Ya. Data linknya berlaku, MAC-nya MAC di Ether 2 berlaku, MAC di Ether 3 masih ada. Tetapi IP-nya menjadi IP-nya punyanya bridge, jadi IP-nya akan naik. Jadi layer 3-nya jadi punyanya bridge. Nanti saya jelaskan kenapa Pak. Ya.
Itu berarti bridge itu apa sih? Jadi bridge itu adalah menggabungkan beberapa physical interface menjadi seakan-akan menjadi satu interface baru. Jadi yang tadi ada physical interface sungguhan ether 2 dan ether 3. Seakan-akan dua itu saya gabung menjadi satu interface baru. Interface berarti interface logical ya. Kalau logical kan berarti di-create. Kita create menjadi satu interface baru, yaitu namanya interface bridge. Nah, nanti bridge-nya itu bisa kamu kasih nomor IP. Kalau kamu kasih nomor IP, berarti nomor IP di bridge itu ya, berlaku untuk yang kamu tancapkan di ether 2 maupun yang kamu tancapkan di ether 3, kalau menurut gambar yang ini. Ya, berarti IP-nya ikut yang di B1, di bridge 1. Ya, jadi IP-IP yang di ether 2 sama ether 3 gugur semua. Ya, sehingga nanti berarti apa? Ya, ether 2 dan ether 3 seakan-akan menjadi sebuah switch. Jadi seakan-akan kamu punya switch ether 2 dan ether 3 yang gabung. Berarti nanti network di ether 2 harus sama dengan network yang di ether 3. Contohnya yang ini. Ada 10, 10, 10, 1 ya. 10, 10, 1, 10, 10, 1. Semua sama. Ya. Tidak boleh berbeda. Padahal yang asalnya tadi berbeda. Kan interface-nya itu kan router ya. Berarti kan harusnya interface-nya kan nomor network-nya akan berbeda. Tapi sekarang harus jadi satu. Karena itu kamu jadikan satu bridge. Nah, itulah ceritanya tentang bridge. Ya. Nah, bridge karena menghubungkan dua atau lebih interface physical menjadi satu interface logical. Interface logicalnya namanya bridge. Bridge 1, bridge 2, bridge 3, gitu. Atau kamu kasih nama lain, ya silakan aja. Namanya juga logical. Ya. Nah, selain yang physical interface yang Ethernet, di khususnya punya mikrotik ya, itu juga bridge itu bisa menggabungkan dengan interface yang wireless. Berarti interface wirelessmu itu bisa di bridge nanti. Bersama-sama dengan Ethernet. Ya. Jadi nanti kalau misalkan interface VLAN-mu itu di bridge dengan salah satu Ethernet atau salah dua di Ethernet-nya, berarti nanti seakan-akan yang connect ke Ether 2 atau yang connect dengan Ether 3, kalau itu kamu jadikan satu dengan VLAN-nya, nomor IP-nya sama semua untuk yang di wireless, di Ether 2 maupun Ether 3 akan mendapatkan nomor IP dengan kelas yang sama. Karena seakan-akan wireless, Ether 2 dan Ether 3 itu terletak dalam satu switch. Ya. Nah, di mikrotik dimungkinkan juga kamu nge-bridge pakai wireless. Ya. Nah, sehingga kamu lihat ya, kalau ini ada dua ini, ada dua router mikrotik, kamu bridge, ya. Ini di-bridge dengan Ethernet-nya, di sini di-bridge dengan Ethernet-nya, ini connect ke sini. Ya. Berarti nanti yang nomor network address di sini, kelasnya sama dengan yang di sini. Seakan-akan ini dan ini itu dalam satu switch yang besar. Itulah bridge. Nah, bisa juga nanti digunakan sebagai repeater. Jadi peristiwa tadi itu yang ini, ya. Kalau nanti saya pakai, jadi seakan-akan ini modem ada konek ke internet ya, semua nanti ke sini ini pakai NAT belum saya jelaskan ya. Sehingga semua address di sini seakan-akan dengan address di sini sama. Nah, jadi kamu bisa di gudang atau sini di gedung A, di sini di gedung B. Ya, jadi gedung B nanti itu bisa akses secara wireless menggunakan network yang sama antara network di sini dengan di sini. Karena kalau di sini LAN-nya LAN A, di sini juga akan LAN A. Nah, jadi di sini bisa mengakses internet menggunakan bridge yang di sini. Jadi seakan-akan apa? Jadi seakan-akan bridge yang di sini, wireless yang di sini, di bridge dengan wireless yang di sini. Ya. Wireless yang di sini, kamu bridge dengan Ethernet yang ada di sini. Makanya semua ini akan jadi satu. Ya, itu penggunaannya. Supaya tidak terlalu banyak
IP network address di jaringan. Bisa kamu lakukan bridge. Ada ruginya, ada, nanti aja di belakang kita lihat. Ada untungnya, ada. Oke ya. Nah, sekarang yang paling sederhana adalah misalkan gini, kamu punya sebuah access point di router di rumah, kamu jadikan AP ya. Setelah dia jadi AP, nanti ini jadi klien di sini. Dia akan mengambil informasi di sini, kan berarti ini dapat nomor IP dari access point-nya. Dapat nomor dari access point, terus ini Kak WLAN di sini kamu bridge, berarti nanti di sini seakan-akan jadi satu semua. Jadi semua yang di sini baik yang akses melalui wireless maupun akses melalui kabel, kalau semua interface di sini kamu konekkan dengan kamu bridge-kan dengan WLAN-nya, dia akan mendapatkan nomor-nomor seperti yang dari kelas AP. Ini kalau satu, kalau banyak ya seperti inilah kira-kira. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana sih membuat bridge? Ya. Nah, cara membuat bridge kalau di MikroTik, nanti saya demokan langsung ya. Nanti kamu masuk ke menu interface ya. Bridge ya. Di bridge nanti kamu bisa plus. Berarti nambah. Nah, ini adalah logical interface. Namanya silakan Anda aja. Ya. Namanya silakan punya nama Anda. Defaultnya bridge 1, bridge 2, bridge 3. Kamu oke. Setelah itu nanti akan keluar sebuah interface baru yang namanya bridge 1. Nah, tinggal nanti setelah create namanya berhasil, ya, di tab-nya bridge ini, ya, kamu di tab-nya port, tambah aja interface mana aja yang mau kamu gandeng di bridge itu. Ya, kalau dulu istilahnya master dan slave, sekarang tidak ada master dan slave. Pokoknya semua port itu kamu masukkan aja ke sana. Ya, sehingga nanti, oh Ether 2 ini membernya bridge 1, Ether 3 membernya bridge 1. Ya. Apakah bisa Pak nanti misalkan 2 dan 3 itu satu bridge, ya, terus 4 dan 5 satu bridge sendiri? Boleh, silakan, tidak apa-apa. Jadi saya bisa membuat multiple bridge di dalam sebuah router. Jadi 3, 4 itu bridge 1, ya, Ether 4, 5 sama 5-nya bridge 2, boleh, tidak masalah. Ya, berarti nanti yang 3 dan 4 itu akan seperti satu switch, 4 dan 5 seperti satu switch. Dan bridge 1 dengan bridge 2 pasti punya nomor IP atau nomor network address yang berbeda karena dia di layer 3 yang berbeda. Ya, itu caranya menambah bridge port namanya ya. Nah, yang jadi masalah adalah gini. Jadi nanti yang kalau interface-nya yang untuk Ethernet tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi yang khusus untuk yang di wireless, ya, misalkan station, nanti kalau kamu milih station, ya, kalau kamu milih station itu nggak bisa di bridge. Kamu harus pilih mode yang station bridge. Nanti ada saya tunjukkan. Ya, kalau mode station bridge itu adalah interface itu, WLAN itu bisa dilakukan bridging dengan interface yang lain. Kalau kamu cuma pakai yang mode station aja, seperti peristiwa yang ini, tapi kamu pakai mode station, maka interface yang WLAN tadi itu tidak bisa kamu bridge dengan Ethernet-mu. Tapi kalau kamu gunakan yang station bridge, itu bisa. Nanti saya tunjukkan sekarang ini. Ya. Nah, demikian juga dengan AP. Kalau cuma sekedar akses point itu tidak bisa di bridge. Nah, tapi MikroTik sudah membuatkan satu protokol sendiri atau satu aturan sendiri ya, yang memungkinkan 802.11 itu bisa di bridge. Nah, itu digunakan kalau nggak station bridge, kalau dia sebagai AP, gunakan dia sebagai AP bridge. Itu bridging khusus untuk wireless ya. Nah, ini labnya nanti aja dulu. Sekarang saya masuk ke router saya. Saya tunjukkan di mana sih bagiannya itu ya. Oke, saya sekarang masuk ke Winbox.
Saya masuk ke router saya aja yang asli. Ya, ini. Nah, ya, ini router saya yang di rumah saya. Nah, nanti kamu lihat interface dulu. Ternyata di saya ya, sudah ada interface yang namanya bridge. Saya sudah pernah membuat interface bridge. Ya. Ada juga Ether 1, Ether 2, Ether 3. 4 dan 5-nya tidak ada. Karena memang router saya ini HAP yang kecil. Ya. Interface-nya Ethernet cuma 3. Ada 1. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membuat bridge-nya. Cara membuat bridge-nya adalah di ini. Di bridge ini. Nah, ya. Ada menu bridge. Ini menu bridge. Nah, di bagian bridge-nya sini ada plus. Nah, sekarang saya sudah pernah buat. Berarti saya pernah buat ya, sebuah bridge yang namanya bridge. Ya, Pak, saya bisa buat yang lain, bisa aja kamu plus aja dulu. Plus. Ya. Misalkan namanya bridge 1 ya. Apply. Akan ada keluar bridge 1. Nah, ini cuma nama aja. Jadi Mikrotik membuat sebuah interface logical yang namanya bridge 1. Nah, sekarang membernya dilihat di mana? Ya, membernya bridge itu. Interface mana aja yang nempel di bridge itu dilihat di portnya. Nah, ternyata Ether 2 saya nempel di bridge, ya. Yang power line di dalam sana itu ada power line nempel di bridge, ya. WLAN 1 nempel di bridge. Nah, berarti sekarang apa? Berarti semua yang ada di WLAN sama persis dengan yang ada di Ether 2. Ya, jadi saya akan WLAN saya dengan Ether 2 saya itu sekarang menjadi 1. Nah, terus Anda lihat statusnya di sini. Ya, nih, ada status ya. Nah, inaktif, berarti dia tidak jalan. Ya. Kalau ada H, itu artinya dia menggunakan switch chip. Dia menggunakan hardware offload. Nah, nanti hardware offload itu apa? Saya jelaskan minggu depan aja. Artinya apa? Dia mekanismenya tidak menggunakan switchingnya, tidak menggunakan software. Tapi dia menggunakan hardware, menggunakan IC, menggunakan chip, namanya switch chip. Berarti router saya itu dalamnya ada switch chipnya. Nah, kenapa kok pakai ini? Lebih cepat. Karena diproses secara hardware, bukan secara software. Ya. Nah, kalau keluar hanya ini, berarti saya bisa menggunakan dia sebagai interface itu menggunakan hardware offload, menggunakan switch chip yang ada di dalamnya router itu. Ya, nanti itu di belakang aja. Yang penting adalah H itu artinya pakai hardware. Ya. Nah, yang lain-lain nggak usah kamu lihat dulu. Ya sudah, dengan demikian berarti Ether 2 dan WLAN saya tergabung menjadi 1. Ya. Nah, sekarang kalau saya mau bikin, tadi kan ada bridge 1 gitu. Nah, sekarang Ether 3-nya boleh, ini kan saya nonaktifkan ini. Berarti kalau saya nonaktifkan di sini, berarti dia bisa saya pakai sebagai anggota dari bridge 1. Ya. Tapi kan dia sendiri, ya tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya Ethernetmu banyak, silakan aja pakai bersama-sama yang lain. Caranya gimana? Di portnya di sini, ya, kamu tambah. Ya. Untuk Ether yang tadi nomor berapa? Nomor 2 ya. Ether 3 yang nggak dipakai di sana itu. Ya. Kamu jadikan anggota jadi menjadi bridge 1. Berarti dia nanti menjadi punyanya bridge 1. Kalau dia ada hardware offload-nya di sini bisa kamu centang. Berarti dia mendukung hardware offload. Ya. Apply oke. Okay. Nah, berarti Ether 3 akan menjadi anggota atau port dari bridge 1. Nah, karena di sini ada 2 bridge. Bridge 1 sama bridge aja sama bridge 1. Nah, sekarang kita lihat IP address-nya. IP address. Lihat ya.
Ether 1 punya IP sendiri. Ini ambil dari punyanya Telkom. Ya, dia dapat dari DHCP client. Sebagai DHCP client untuk router saya yang di atasnya lagi punya Telkom. Ether 3 saya kasih nomor ini. Bridge-nya 188.1. Kamu lihat ya. Tadi yang membernya punyanya bridge 1 apa? Yang punyanya bridge ini portnya isinya apa aja? Ya, yang bridge itu cuma Ether 2 sama ini. Ether 2 sama WLAN sama power line. Ini yang ikut ke bridge. Nah, berarti nanti Ether 2, power line dan WLAN ini sudah menjadi satu. Dan kalau mau memberikan IP, IP-nya ikut yang di bridge. Berarti kalau di IP address, berarti bridge saya itu punya IP 192.168.188.1. Sehingga nanti yang nempel di WLAN saya atau yang nempel di Ether apa tadi? 2 ya. Di Ether 2 saya atau yang di power line itu akan mendapatkan nomor IP 1 address dengan 188.1. Ya. Nah, kalau saya tadi buat bridge 1, ya, membernya adalah Ether 3, tapi Ether 3-nya di sini ada nomor IP di sini, maka nomor IP di sini tidak akan ada gunanya. Karena ini sudah saya bridge di bridge 1. Berarti kalau saya memberikan nomor IP, jangan memberikan IP di sini. Karena ini sudah member, sudah jadi port dari bridge 1. Berarti cuma diambil layer 2-nya aja ini. Berarti kalau kamu mau ngasih IP, berikanlah di bridge 1-nya. Nah, usahakan aja ya. Berarti kalau yang di peristiwa yang saya ini, berarti nanti ini tidak berlaku ini. Ya. Ini harus saya berikan nomor IP ini di bridge-nya, di bridge 1-nya. Supaya apa? Nanti semua yang nempel di Ether 3 atau nempel di yang lain, interface yang lain, dapatnya nomornya 130 poin. Oke. Ya, artinya apa? Kalau kamu sudah ada IP yang di physical interface, terus kemudian physical interface itu kamu bridge, ya, IP itu gugur semua, tidak berlaku, karena dia cuma lihat data link layer-nya aja. Berarti nanti network layer-nya ikut yang di bridge. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya semua yang berhubungan dengan IP, kamu harus buat di bridge-nya. Misalkan, oh saya mau aktifkan sebagai DHCP server, maka DHCP servernya itu harus ada di bridge-nya, bukan di interface physicalnya. Contoh saya lihatkan IP, saya udah pernah kan di bridge itu kan sudah saya kasih DHCP server. Nah, DHCP server saya nempel di bridge, bukan nempel di interface. Ya. Jadi seakan-akan interface yang tadi itu sudah tidak terpakai layer 3-nya. Semua gabung satu menjadi yang bridge. Oke, itu tentang bridge. Jadi nanti PR-mu adalah apa? Ya kamu gunakan routermu tadi itu, ya, coba jadikan bridge. Ya. Terus kemudian dengan WLAN-nya kamu jadikan DHCP client, ambil dari routermu yang di rumah, yang punya entah Telkomsel, entah punya siapa. Ya. Nanti kalau WLAN-nya itu kamu bridge dengan Ethernet, dengan Ethernetmu, Ethernet misalkan Ethernet 2. Nah, kalau kamu kasih kabel UTP, kamu masukkan ke Ethernet 2, nanti laptopmu akan dapat nomor IP dari DHCP yang di sana, seperti yang dari WLAN-nya. Karena WLAN-mu sama router Ether 2-mu itu sudah menjadi satu. Ya, itu. Sekarang saya balik lagi ke sini. Nah, ini cuma yang PR-nya yang tadi yang terus saya ngomong. Ya. Ini waktu di kelas. Nah, ini cara nambah grid sudah saya jelaskan ya. Sekarang saya mau masuk yang khusus yang untuk wireless. Ya.
Untuk wireless, ya, nanti kan ada beberapa macam mode. Routermu kalau kamu fungsikan sebagai access point, atau routermu, VLAN di routermu, kamu jadikan sebagai station. Nah, nanti ada pilihan di sana. Ya. Pilihan di sana itu apa sih pilihan-pilihannya? Nah, kita lihat sekarang. Saya masuk lagi ke sini ya. Di menu wireless di sini. Nanti kalau saya tambahkan wirelessnya itu, jadi saya tambahkan. Sorry. Ini kan saya sudah pernah nambah. Nah, kalau kamu lihat di sini, modenya di sini, punya saya sekarang ini menjadi access point. Namanya, saya gunakan mode yang access point bridge. Ada kata-kata bridge-nya. Kalau ada kata-kata bridge-nya, berarti access point saya itu bisa saya bridge dengan interface physical yang lain. Kalau nggak mau di bridge, ya pakai aja yang mode AP biasa. Di sini nggak ada desain sudah AP biasa sekarang. Semuanya menjadi AP bridge. Nah, ya. Nah, kalau station ada dua, ya. Station murni. Kalau kamu pakai dia VLAN-mu sebagai station murni, berarti VLAN-mu itu hanya bisa sebagai station murni, tidak bisa di bridge dengan interface yang lain. Tapi kalau kamu mau VLAN-mu itu gabung dengan di bridge dengan interface yang lain, gunakanlah yang station bridge. Yang pseudo bridge saya jelaskan di sini tidak perlu ya, nanti aja. Nah, yang penting yang dua ini. Kalau AP-nya cuma satu, ya cuma AP bridge. Modenya itu aja. Oke. Ya wes itu dulu tentang bridge ya. Jadi apa itu bridge? Bridge itu semacam jembatan yang menggabungkan beberapa physical interface menjadi satu logical interface. Kalau dia menjadi satu logical interface berarti yang physical interface-nya layer 3-nya sudah mengikuti yang di bridge karena dia yang digabung jadi satu. Nah, kalau demikian maka semua informasi yang tentang IP harus based on bridge-nya. Sudah tidak punya lagi hak yang di Ether 1, Ether 2, WLAN itu kalau kamu jadikan port maka hak itu diberikan ke bridge-nya. Dia cuma jalan di layer 2-nya aja. Dia jadi switch. Ya. Ya itu aja dulu tentang bridge. Ya, tentang bridge di wireless, tentang AP bridge, tentang station bridge. Oke. Terima kasih. Saya tak stop dulu.